Halo semua, perkenalkan saya Sofiur Rahmah Ginan Nafisa. Saya akan menceritakan kisah seorang tokoh Banten bernama Syekh Abdul Jabar. Mari simak kisah berikut. Setiap tanah menyimpan kisah. Di balik sejarah besar kerajaan dan penjajahan, ada sosok-sosok yang berjalan sunyi, membawa cahaya di tengah kelam. Ini adalah kisah tentang seorang bangsawan muda yang kelak menjadi ulama pejuang. Namanya Syekh Abdul Jabar. Dahulu di tanah Jawa Tengah, hiduplah seorang bangsawan muda bernama Pangeran Sumuyudo. Ia adalah keturunan Pangeran Benowo dari Kerajaan Pajang. Namun, ia tidak hidup dalam kemewahan, melainkan memilih jalan sebagai seorang pencari ilmu agama. Pilihan ini bukan tanpa risiko. Di saat bangsawan lain menikmati istana, ia justru menunduk di balik kitab dan sajadah. Saat penjajah Belanda datang, perang pun meletus. Pangeran Sumuyudo ikut berjuang bersama Kerajaan Pajang. Tapi, pasukan mereka kalah. Tahun 1628, ia pun pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Kekalahan bukan akhir. Ia membawa luka, tetapi juga tekad. Kepergiannya bukan sekadar pelarian, melainkan awal dari misi yang lebih besar. Dalam pengembaraannya, ia menuju Garut, Sumedang, lalu Tuban. Akhirnya, ia sampai di Banten bagian selatan. Di tanah baru ini, ia dikenal sebagai Syekh Abdul Jabar. Langkah demi langkah, ia menapak jejak takdir. Melewati gunung dan lembah, dari satu kota ke kota lain, ia tak hanya mencari tempat tapi juga makna dan misi hidupnya. Di Pandeglang, ia menemukan harapan baru. Tanah yang asing perlahan menjadi rumah. Warga menyambut, dan cahaya dakwah mulai bersinar. Di Pandeglang, Syekh Abdul Jabar mulai berdakwah. Ia mendirikan pesantren sederhana dan mengajarkan Islam kepada masyarakat dengan cara yang lembut dan membumi. Bersarung lusuh dan senyum teduh, ia tak butuh mimbar megah. Cukup lantai tanah dan hati yang tulus untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Namun, ancaman penjajah belum berakhir. Syekh Abdul Jabar kembali berjuang. Bersama 40 santri, ia membantu Kesultanan Banten melawan Kompeni. Ia menjadi panglima perang yang berjuang di medan tempur dan di hati masyarakat. Ia bukan hanya guru, tapi pemimpin. Bukan hanya pendakwah, tapi benteng terakhir. Ketika masjid diserang, ia tak ragu memanggul senjata. Perjuangannya bukan hanya soal pedang, tapi juga tentang menyalakan cahaya iman di hati rakyat. Dengan dakwahnya, wilayah-wilayah pedalaman Banten pun mulai mengenal Islam. Ia menjelajah kampung ke kampung, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membuka hati. Setiap huruf yang diajarkan menjadi pelita di tengah gelap penjajahan. Syekh Abdul Jabar dikenang sebagai sosok yang tak hanya menyebarkan ajaran agama, tapi juga menjaga kehormatan tanah Banten. Ulama, panglima, pejuang, itulah warisan yang ia tinggalkan untuk generasi setelahnya. Warisannya bukan harta, bukan istana, tapi semangat, nilai, dan cahaya yang terus menyala hingga kini. Kisah ini adalah secuil dari sejarah besar. Mari kita kenang dan lanjutkan semangat perjuangannya. Karena negeri ini berdiri bukan hanya oleh darah, tapi juga oleh doa. Bukan hanya oleh peluru, tapi juga oleh ilmu. Begitulah cerita sejarah perjalanan Syekh Abdul Jabar hingga menjadi ulama dan pejuang tanah Banten. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.